Rekan-rekan sekalian, jadi kita telah membahas pada pertemuan yang lampau tentang sistem dan bangunan irigasi, khususnya bangunan utama. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit mengulas kembali bangunan utama untuk menyegarkan ingatan, karena pertemuan yang lampau kan diadakan secara asinkronus ya, diadakan melalui video yang dikirimkan. Jadi di pertemuan kali ini ada kesempatan bagi kita untuk berdiskusi jika memang ada pertanyaan terkait dengan bangunan utama. Namun secara sekilas saya akan sampaikan kembali bangunan utama di dalam sistem irigasi, apa pengertiannya, dan bagaimana kita merencanakannya. Jadi sekali lagi secara ringkas, bangunan utama itu adalah bangunan yang paling penting dan merupakan bangunan yang menyebabkan suatu sistem irigasi dapat disebut sebagai irigasi teknis. Umumnya, bangunan utama itu berupa sistem pengambilan air dari sumber, dan dalam kesempatan ini kita akan mempelajari khusus bangunan pengambilan atau bangunan utama yang berupa bendung. Tentu ada beberapa jenis pengambilan yang lain, ya. Ada beberapa jenis pengambilan dengan menggunakan bangunan utama yang lain, tapi di dalam sistem dan bangunan irigasi yang diajarkan di Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, yang kita gunakan adalah bangunan berupa bendung. Mengenai bendung, saya kira rekan-rekan sudah mengetahui ada bendung yang bersifat tetap dan ada bendung gerak. Tentang definisi dan pengertiannya, bendung, baik itu tetap maupun gerak, itu tujuannya adalah meninggikan muka air, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan air. Sehingga yang namanya bendung tentu desainnya lebih sederhana dari bendungan. Kalau bendungan itu fungsinya adalah meninggikan muka air, tapi sekaligus menyimpan air. Nah, kalau bendung dia hanya meninggikan air saja. Baik bendung tetap maupun bendung gerak, itu tentu ada variasinya, tetapi secara umum biasanya dapat digambarkan sebuah bendung tetap itu memiliki beberapa komponen, baik itu merupakan tubuh bendung, pintu pengambilan, kemudian juga pintu pembilas, dan kantong lumpur, selain intake yang akan membawa air dari bendung menuju ke saluran irigasi yang kita sebut sebagai saluran primer. Mengenai bentuk desainnya, saya kira kita sudah bahas di pertemuan yang lampau. Kita harus bisa mengenali gambar-gambar dari suatu infrastruktur dan tentunya penyajian dari gambar-gambar tadi bersifat teknis. Jadi saya kira rekan-rekan sekalian, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil harus mengenali dan mempelajari bagaimana cara membaca gambar teknis. Nah, di samping ini kita lihat ada sebuah gambar denah dari bendung beserta dengan saluran irigasinya. Tentu selain denah, kita juga harus bisa memahami potongan yang ada untuk bisa menentukan seperti apa bentuk dari prasarana yang kita bangun. Dan tentunya ini memerlukan latihan, jadi saya sarankan rekan-rekan untuk mempelajari gambar-gambar teknis ini. Nah, selanjutnya saya kira dari sisi perencanaan kita sudah memahami ada standar perencanaan irigasi yang kita sebut sebagai acuan untuk melakukan perencanaan pada suatu bangunan utama di dalam sistem irigasi, bangunan bendung. Ada beberapa elemen, sudah pernah kita singgung di dalam perkuliahan yang lampau, saya tidak akan jelaskan kembali, tetapi yang penting adalah bahwa sebuah sistem bangunan irigasi sangat mengandalkan pada bangunan utama. Ketelitian kita merencanakan bangunan utama akan menentukan keberhasilan kita menjalankan satu sistem irigasi. Di dalam perencanaan tentu ada langkah-langkah, dan saya kira rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil di Universitas Tribhuwana Tunggadewi dapat mempelajari daftar alir berikut ini yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika kita melakukan perencanaan sistem irigasi, dan khususnya pada perencanaan bangunan utama berupa bendung. Perpetaan jelas merupakan dasar yang harus kita miliki ya ketika melakukan perencanaan, dan juga pemilihan lokasi bendung. Nah, ini harus hati-hati, kita memilih lokasi itu yang fondasinya tentu memiliki daya dukung, sehingga sungai tersebut tentu memadai untuk ditempati sebuah bangunan utama
yang berupa bendung untuk pengambilan air bagi kepentingan irigasi. Kita cenderung memilih ruas sungai yang lurus, menghindari yang berbelok ya. Kita juga mencari tempat di mana fondasinya bagus, artinya situasi tanah atau dasar tanah yang asli memungkinkan untuk mendukung beban dari bangunan bendung yang akan dibangun. Ada beberapa tahapan perencanaan penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu salah satunya adalah menentukan kurva debit yang ada pada titik di mana kita akan merencanakan pembangunan bendung tadi. Nah, kurva debit tadi hanya dapat kita peroleh setelah melakukan survei secara langsung berupa pengukuran debit pada titik di mana kita akan membangun bendung tadi. Jadi ini penting untuk dilakukan, oleh karena tadi sekali lagi, kalau kita tidak mengetahui kurva debit pada lokasi di mana bendung itu akan dibangun, maka kita tidak akan tahu berapa tinggi banjir yang terjadi dan kira-kira berapa debit andalan yang lewat serta ketinggian yang ditimbulkan pada titik tersebut. Jadi kalau sudah menentukan sebuah lokasi di mana kita akan membangun bendung tadi, maka tahap berikutnya kita harus menentukan kurva debit pada lokasi tersebut. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan survei hidrologi. Bagaimana bentuk kurva debitnya? Seperti ini. Jadi ini merupakan gambaran yang menyatakan hubungan antara tinggi muka air, ini muncul di absesnya ini ya, dengan debit yang bersesuaian dengan tinggi muka air tadi. Jadi misalnya kalau tinggi muka airnya adalah setinggi H, maka kita bisa membaca pada kurva debit tadi kira-kira berapa debit pada tinggi muka air tersebut. Ini merupakan penampang alami dari sebuah bendung yang harus kita ketahui sifat-sifatnya. Jadi, saya ulang lagi, pada saat kita sudah menentukan lokasi bendung, maka salah satu tugas kita berikutnya adalah melakukan pengukuran hidrologi di titik yang sudah kita pilih tadi untuk menemukan kurva hubungan antara tinggi muka air dengan debit yang lewat di titik tersebut. Nah, yang kedua, setelah kita bisa menentukan kurva debit ini, maka kita harus bisa melakukan perhitungan untuk menentukan apa yang disebut sebagai kurva durasi debit. Jadi ada dua hal yang terkait dengan survei hidrologi. Yang pertama adalah menentukan kurva debit, dan ini dilakukan dengan pengukuran langsung ya, mengukur debit pada saat-saat tertentu di bias atau ruas sungai yang dipilih. Dan yang kedua adalah menghitung berdasarkan data historis kurva durasi debit. Nah, kurva durasi debit ini menggambarkan sebenarnya hubungan antara peluang terjadinya suatu debit dengan besaran debit. Semakin besar peluang sebuah debit terjadi atau terlampaui, maka debitnya juga biasanya semakin kecil. Semakin kecil peluang terjadinya sebuah debit atau terlampaui, maka biasanya debitnya semakin besar. Artinya apa? Pada titik di mana kita akan merencanakan pembangunan dari bendung tadi, kita juga harus tahu seperti apa distribusi data debit yang lewat secara historis. Nah, ini hanya bisa ditentukan setelah kita memperoleh kurva durasi debit. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, saya sudah memberikan contoh bagaimana cara menghitung kurva durasi debit, dan nanti kita akan singgung kembali di perkuliahan selanjutnya. Tetapi intinya, pada lokasi di mana kita membangun sebuah bendung, kita harus menentukan kurva durasi debit, dan juga kita harus memperoleh kurva debit yang menyatakan hubungan antara tinggi muka air dengan debit yang lewat. Nah, pada prinsipnya, perencanaan sebuah bendung ya tentu saja menggunakan penampang ideal. Jadi walaupun sungainya profilnya aneh itu ya, seringkali tetap harus kita bentuk supaya profilnya mencapai bentuk ideal. Biasanya berbentuk persegi empat semacam ini. Kemudian ini adalah bangunan bendungnya. Kalau dilihat dari irisannya ya seperti ini bendungannya. Jadi bendungnya seperti ini ya. Ini adalah mercu bendung. Jadi ini adalah mercu bendung. Dan ini adalah bendungnya. Jadi perhatikan ya, komponen yang ini adalah bendungnya secara keseluruhan. Dan ini adalah mercu bendungnya.
Nah, ada dua tipe mercu yang kita kenal, tipe bulat dan tipe OK. Saya kira ini sudah disampaikan di perkuliahan yang lampau. Tipologi mercu bulat maupun mercu OK ini berbeda dalam menentukan bentuk dari mercu. Jadi ini yang ini lebih sederhana, yang ini menggunakan persamaan hiperbol. Kalau persamaan hiperbolik artinya ada angka yang harus dimasukkan untuk bisa menggambarkan kurva hiperbolik dari mercu ini. Sedangkan kalau kita menggunakan mercu bulat, harus ada jari-jari yang kita tentukan sebagai ukuran dari lingkaran yang membentuk mercu di sini. Nah, ini semua sudah kita singgung di perkuliahan yang lampau. Nah, untuk menghitung debitnya tentu relatif sama persamaannya, merupakan hubungan ya dari Q dikalikan sama dengan C, CD atau koefisien debit, dikalikan suatu konstanta, dikalikan lebar efektif dari bendung, dikalikan tinggi tekan di hulu. Nah, ini tentu untuk menghitung CD ada beberapa komponen seperti CO, C1, dan C2. Jadi baik pada mercu bulat maupun mercu OK, rumus debitnya sama. Jadi saya ungkapkan lagi ya, rumus debitnya sama, tetapi mencari nilai CD-nya atau koefisien debitnya yang bisa berbeda. Nah, khusus pada mercu OK, di perkuliahan yang lampau, saya sudah jelaskan yang merupakan persamaan hiperbolik. Jadi tentu rekan-rekan nanti bisa mencoba sendiri pada latihan soal yang akan saya berikan di perkuliahan yang akan datang. Bagaimana menghitung mercu dengan menggunakan persamaan hiperbolik semacam ini. Nah, kalau untuk mercu OK, saya kira tidak ada masalah karena tentu sifatnya sama, perlakuan debitnya seperti mercu bulat. Nah, yang saya perlu sekarang jelaskan sebenarnya adalah mengulang kembali terkait dengan lebar efektif dari mercu bendung. Lebar mercu sangat ditentukan oleh kondisi aliran terjadi. Jadi sebuah penampang bendung seperti ini tentunya tidak semuanya diisi dengan bendung, tetapi ada pintu pembilas yang umumnya diletakkan di sisi di mana kita akan meletakkan intake. Jadi kita mungkin mundur ya, sedikit saya tunjukkan gambarnya ya kembali. Kalau kita menentukan suatu lokasi bendung seperti ini, kemudian kita sudah menentukan pintu pembilasnya ada di kiri aliran misalnya, maka ini biasanya pintu pengambilan intake-nya juga ada di sisi kiri. Jadi biasanya penempatan dari pintu pembilas ini pada sisi yang sama dengan pintu pengambilan. Ya, oke, kita kembali ke ukuran bendung. Lebar efektif bendung itu ditentukan berdasarkan panjang dari lokasi yang kita pilih, atau lebar lah ya, lebar dari lokasi bendung yang kita pilih, dikurangi dengan luasan pintu pembilas dan pilar dari pembilasnya. Jadi tentu sisa dari luasan inilah yang akan menjadi lebar bendung secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita bisa menghitung lebar efektif bendung? Ya, lebar efektif bendung ya ini sebenarnya B3 ini. Nah, lebar efektif bendung ini bisa dihitung dari B3 tadi, dimasukkan ke dalam P ini. B efektif ini merupakan lebar keseluruhan yang kemudian dikurangi dengan perubahan aliran yang timbul karena adanya pintu pembilas. Dan ini dinyatakan dengan bagian dari persamaan ini. Jadi kalau saya boleh ulang ya, BE lebar efektif sama dengan B lebar bentang mercu keseluruhan yang biasanya didekati dengan persamaan B0 atau B0 itu adalah seluruh lebar ya ditambah 0,8 kali B. B ini adalah lebar pintu dikurangi 2 dikalikan N jumlah pilar dikalikan koefisien pilar ditambah dengan koefisien kontraksi yang terjadi di bagian hulu atau bagian pangkal dari bendung dikalikan H1. H1 adalah tinggi tekan aliran di hulu mercu, yaitu sama dengan H1 atau tinggi air ditambah dengan
U kecepatan aliran kuadrat dibagi 2G. Jadi, BE itu adalah lebar efektif yang terjadi akibat adanya aliran di atas permukaan bendung. BE tidak sama dengan B total. Jadi BE ini sekali lagi merupakan fungsi dari lebar bendung yang telah dikurangi dengan lebar total pintu penguras ditambah dengan pilar, dan sisa lebar inilah yang kemudian menjadi masuk ke dalam persamaan ini. Nah, terkait dengan koefisien kontraksi di pilar, di pertemuan yang lampau kita sudah singgung, dan sekarang saya akan sedikit bahas lagi. Jadi, koefisien Kp ini maupun Ka ini ada satuannya. Kp ini ya, di sini ya, untuk bentuk pilar dengan persegi 4 dengan ujung-ujung yang dibulatkan, Kp-nya sama dengan 0,02. Kalau dia bentuknya melingkar sama dengan 0,01, kalau bentuknya runcing ya 0. Kemudian untuk Ka, kalau pangkal dari bendung tadi berbentuk persegi, maka Ka-nya sama dengan 0,2. Kalau pangkal tembok dari membentuk 90 derajat ya, agak smooth ini, ya 0,1. Kalau dia benar-benar bulat pangkalnya ya, dan jari-jari dari pangkal ini lebih besar dari 0,15 H1 dan tidak lebih dari 45 derajat, kelengkungannya ya bisa disebut sebagai 0. Jadi ini merupakan koefisien-koefisien yang akan masuk ke sini. Maka selanjutnya kita juga bisa tentu menentukan lebih lanjut ya tentang bagaimana kita bisa tadi menggunakan rumus debit tadi. Dan tentunya sekali lagi ketika penampang sungainya berbentuk semacam ini ya, bentuknya tidak persegi 4, kita mengusahakan agar kondisi penampangnya adalah ideal. Jadi bentuknya harus kotak kontrol gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, pada pertemuan yang lampau, kita juga sudah membahas tentang bagian hilir dari mercu bendung. Jadi mercu bendung bagian hilirnya ini ya, merupakan saluran peluncur, dan biasanya saluran peluncur ini alirannya kondisinya superkritis. Sehingga nanti setelah aliran superkritis ini jatuh kolam olak yang letaknya di sini, maka terjadilah loncatan hidrolik. Jadi saya ulang ya, setelah aliran melewati puncak mercu, maka dia nanti akan lewat dari puncak mercuku ini, jatuh ke hilir, mengalir pada bagian hilir dari mercu yang merupakan saluran peluncur, dan alirannya biasanya berapa dalam keadaan superkritis. Nah, superkritis ini artinya angka fraudnya lebih kecil atau lebih besar dari 1. Ya. Kalau dia kondisinya di hulu ini masih subkritis, angka fraudnya lebih kecil dari 1. Tepat di atas mercu dia menjadi kritis, F-nya sama dengan 1, maka pada saat dia sudah lewat di atas puncak mercu dan mengalir ke bawah, biasanya dia kondisinya superkritis, angka fraudnya, angka F-nya sama dengan lebih besar dari 1. Dan setelah itu dia jatuh ke kolam olah, dan di kolam olah inilah terjadi loncatan hidrolik. Artinya, dari kondisi superkritis, alirannya kembali menjadi subkritis. Nah, secara ideal bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini akan saya ulang dengan perlahan-lahan ya. Jadi, lihat bahwa ini adalah H1, ini menggambarkan tinggi aliran yang terjadi tepat di sebelah hulu dari mercu. P adalah tinggi dari mercu. Aliran terjadi dalam kondisi subkritis, tepat di atas mercu bendung, aliran berubah menjadi aliran kritis. Dari subkritis menjadi kritis. Artinya, di dalam perencanaan kita harus juga bisa menghitung HD atau ketinggian air yang berada dalam kondisi kritis. Terlepas dari desain mercunya seperti apa, tetapi HD ini harus bisa dihitung lebih dulu. Setelah aliran melewati mercu, maka dia akan mengalir ke hilir, dan
Karena kondisinya sudah berubah dari subkritis menjadi kritis, maka selanjutnya dia menjadi superkritis. Nah, di sini aliran kecepatannya menjadi lebih tinggi, dia turun ke bawah lewat saluran peluncur dan kemudian jatuh di kolam olah, sehingga di sini aliran U1 adalah kecepatan aliran dalam keadaan superkritis, U2 adalah kecepatan aliran dalam kondisi subkritis setelah terjadi loncatan hidrolik. Nah, ini penting kita pahami notasinya karena akan menentukan bagi kita bagaimana merencanakan baik mercu maupun kolam olah. Jadi pada mercu kita harus bisa menghitung kedalaman air kritis tepat di atas mercu yang dilambangkan dengan HD. Sedangkan untuk perencanaan kolam olah kita harus bisa menghitung U1 dan U2 bersama dengan D1 dan D2 yang merupakan tebal aliran pada kondisi superkritis dan tebal aliran pada kondisi subkritis untuk bisa menentukan dimensi dan desain dari kolam olah. Ya, jadi ini tolong diperhatikan dengan baik-baik. Ketika kita merencanakan mercu bendung, kita harus menentukan kedalaman kritis tepat di atas mercu berdasarkan informasi yang kita miliki dari kedalaman aliran sebelum mercu. H1 akan menentukan HD atau kedalaman kritis. Pada saat merencanakan kolam olah, kita harus mengetahui kecepatan aliran superkritis dan rencana kecepatan aliran subkritis setelah terjadinya loncakan. Artinya nanti harus tahu D1 dan harus juga tahu D2. Bisa menghitung D1 dan juga bisa menghitung D2. Nah, pada aliran semacam ini, maka untuk U1 yang berada dalam kondisi superkritis, kita kemudian bisa menghitung F1. F1 itu adalah bilangan Freud yang timbul karena kondisi aliran berada dalam kondisi superkritis. Sementara nanti di bagian hilirnya, kita asumsikan F2 atau kondisi alirannya adalah subkritis. Jadi, kalau saya boleh ulang, kondisi aliran di U1 yang superkritis dinyatakan dengan kontrol bilangan F1, sedangkan aliran U2 setelah loncatan hidrolis ditentukan berdasarkan kriteria F2 yang sudah harus lebih kecil dari 1 agar alirannya subkritis. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih cara menghitungnya lebih lanjut? Ya, kalau kita tadi sudah pahami bahwa kecepatan aliran U1 akan menentukan seperti apa aliran yang terjadi, maka ya kita bisa mencari U1 dari persamaan ini. Akar dari 2G dikalikan H1 ditambah Z dibagi 2. G adalah percepatan gravitasi, H1 adalah tinggi energi jatuh di atas ambang, yang merupakan HD. Nah, perhatikan ya, HD ini adalah ketinggian muka air di atas mercu untuk kondisi kritis, ditambah U kuadrat, U ini adalah kecepatan aliran pada kondisi kritis dibagi 2G. Nah, perhatikan ya, rekan-rekan ya. H1 sama dengan HD ditambah UD kuadrat per 2G. Coba kita kembali ke yang ke HD adalah ini, ya jangan lupa ini adalah kecepatan kritis, adalah ketinggian kritis tepat di atas mercu. Dan ini harus dihitung dulu supaya bisa menemukan U1. U1 sama dengan akar 2G dikalikan H1 tambah Z dibagi 2. Apa Z ini? Z ini adalah tinggi jatuh. Nah, tinggi jatuh ini adalah selisih elevasi antara puncak mercu dengan lantai dasar dari kolam olah yang direncanakan. Jadi kalau tinggi mercunya 13 meter, kemudian lantai dasarnya 6 meter, ya 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Kalau ini misalnya 15 meter dan ini 6 meter,
Maka 15 meter dikurangi 6 sama dengan 9 meter. Ini adalah Z atau tinggi jatuh. Jadi kembali ke rumus ini, kita tentukan U1 berdasarkan tinggi energi di atas ambang dan tinggi jatuh yang terjadi. Nah, tentu saja kalau mau digambarkan secara skematik hidrolik ya seperti ini, HD ini pasti akan menimbulkan tinggi energi sebesar Hc. HD akan menentukan U1 karena HD ini merupakan bagian dari perhitungan U1 dan tentunya peristiwa loncatan hidrolik ini terjadi karena aliran superkritis di saluran peluncur berubah menjadi aliran subkritis di kolam olah. Jadi, kalau kita hendak merencanakan kolam olah, maka kita harus memperhatikan berapa besar energi yang bisa dibuang atau diredam agar tidak timbul kerusakan di sebelah hilir. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan, Pak, apa nggak bisa langsung aja U1 aliran keluar dari mercu bendung itu langsung jatuh ke saluran peluncur, langsung dilepas ke sungai? Ya, bisa saja. Tetapi kalau kondisi aliran di sini super kritis, maka kecepatannya tinggi dan energinya besar. Nah, kalau energinya besar, maka ada risiko bahwa bagian hilir dari kolam olah ini akan tergerus. Oleh karena itu, kita mengenal beberapa jenis peredam energi. Ya, ini sudah disampaikan di kuliah yang lampau. Ada tipe rolling bucket, ada tipe kolam olah terbuka. Apa yang penting di sini? Pertama, kita harus tahu D1 atau kedalaman air yang terjadi di saluran peluncur. Dan F1 yang merupakan angka Froude untuk kondisi aliran superkritis yang terjadi sebelum aliran masuk ke kolam olah. Nah, D1 dan D2 ini akan menentukan perbandingannya panjang loncatan yang terjadi. D2 adalah kedalaman aliran setelah loncatan hidrolik. D1 adalah kedalaman aliran sebelum terjadi loncatan hidrolik. Jadi D1 ini sama saja dengan tebal aliran yang turun melalui saluran peluncur. Sedangkan D2 adalah kedalaman aliran yang kita rencanakan atau yang kita inginkan di sisi hilir dari kolam olah. D2, D1. Sama dengan setengah ditambah seperempat ditambah 2 kali F1 kuadrat. F1 ini adalah bilangan Froude di bagian hulu dari peredam energi. Jadi bilangan Froude dari aliran yang turun dari saluran peluncur. Kalau kita menggunakan rumus ini untuk mengetahui panjang loncatan, maka kita bisa memakai grafik empirik ini. Ya, grafik empirik ini. Saya terangkan perlahan-lahan grafik empirik ini. Pertama, perhatikan bahwa ordinat dari grafik ini adalah angka F1 tadi. Ya, ini angka F. Angka F yang ini menjadi ordinat dari grafik ini. Kemudian, perhatikan bahwa sisi absisnya adalah L per D2. Ya, L per D2. L adalah panjang loncatan dibagi D2. D2 adalah kedalaman aliran setelah kolam olah atau kedalaman aliran setelah terjadi loncatan hidrolik. Maka pada grafik ini telah dilakukan beberapa penelitian. Ada beberapa tipe yang kita pakai. Tipe pertama adalah loncatan itu terjadi alamiah. Jadi di kolam olah tadi tidak dilakukan modifikasi apa-apa, ya sudah, jadi dia berupa sebuah lantai datar dan nanti panjang loncatannya ya sesuai dengan proses peredaman energi yang terjadi. Nah, proses peredaman energi ini kan kembali ke sini ya, membuang kelebihan energi ini ya, delta E. Jadi panjangnya ya tergantung dari jumlah energi yang mau dibuang. Kembali ke grafik, ini adalah tipe netral.
Tetapi ada kemungkinan juga orang kemudian ingin memodifikasi kolam olah tadi. Ya, dimodifikasi supaya bisa ya paling nggak memperpendek lah ya loncatan hidrolik yang terjadi. Sehingga ada tipe 2. Di tipe 2 ini eh, digunakan beberapa modifikasi. Misalnya dengan menambahkan bevel block atau gigi peredam. Ada juga tipe 3 yang memakai misalnya ya bevel block dan seal point. Jadi diberi beberapa gigi peredam ya supaya alirannya pecah gitu. Ini juga bisa terjadi. Nah, kita pertama-tama tentu mengetahui dulu berapa panjang loncatan hidrolik yang terjadi secara alamiah yang memakai kurva ini. Kalau nanti mau dimodifikasi silahkan, tetapi tentukan dulu L panjang loncatan hidrolik memakai kurva alamiah ini. Nah, dalam perjalanan mungkin saja kita memilih beberapa jenis kolam olah. Kolam olah yang pertama jenis rolling bucket. Rolling bucket ini merupakan bentuk saluran peredam yang paling sederhana lah. Jadi setelah aliran itu lewat di atas mercu, melalui saluran peluncur, kemudian masuk ke rolling bucket ini, maka airnya itu seakan-akan diloncatkan. Ya, kira-kira seperti inilah, diloncatkan gitu ya, diloncatkan. Nah, rumusnya adalah RS atau jari-jari hidrolis dari rolling bucket ini sama dengan 0,6 dikalikan HP dikalikan HD. HP adalah beda tinggi muka air tertinggi pada perencanaan kedalaman kritis di atas mercu bendung dengan dasar dari rolling bucket. Jadi, HP ini adalah HD atau tinggi kedalaman air kritis di atas mercu bendung ditambah dengan kedalaman dari tinggi jatuh yang ada. Jadi kalau misalnya tinggi kedalaman aliran kritisnya 1,5 meter, kemudian tinggi jatuhnya katakanlah tadi 9 meter, ya ini sama dengan 0,5 meter ditambah 9 meter yang tadi. H sendiri adalah kedalaman kritis tepat di atas mercu. Rumusnya seperti ini, RS sama dengan 0,6 kali HP kali HD. Tipe yang lain adalah peredam energi dengan kolam olah terbuka. Ini ada 3 tipe. Tipe 1 yang bentuknya seperti ini ya. Ada lagi tipe 2 bentuknya seperti ini ya dengan gigi, dengan bevel block dan jute block gitu ya. Tipe 3 yang bentuknya kombinasi antara jute block, kemudian bevel block dan end seal. Dan versi yang terakhir adalah tipe 4 yang hanya menggunakan bevel jute block ditambah dengan end seal. Jadi variasinya sama, variasinya hanya berbeda-beda, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu sebuah flatbed atau sebuah peredam terbuka yang datar. Berbeda dengan yang rolling yang nanti bentuknya agak melengkung. Saran saya kalau melakukan perencanaan ya pilih salah satu, mau tipe rolling atau mau tipe kolam olah biasa. Nah, untuk tipe peredam energi 1, ada syaratnya. F1-nya lebih kecil dari 2,5. Kemudian panjang dari alirannya atau loncatan hidroliknya sama dengan 5 dikalikan M ditambah D1. D1 jangan lupa ini adalah tebal aliran yang masuk ke kolam olah. Jadi kalau tebal alirannya sekitar katakanlah dalam kondisi superkritis sekitar 20 cm, 0,2 meter, maka 0,2 meter ditambah koefisien antara 1,5 sampai 3, misalnya kita ambil 3 gitu ya, maka 3 ditambah 0,2 dikalikan 5. Kira-kira ini adalah panjang kolam olah. Tetapi sekali lagi syaratnya adalah F1 harus lebih kecil dari 2,5. Untuk peredam energi tipe 2, ya syaratnya pertama kita harus menghitung debit spesifik atau Q kecil. Q kecil ini adalah debit sebenarnya yang akan dilewatkan di atas tubuh bendung dibagi BE atau lebar efektif. Ini harus lebih besar dari 45 dan F
1 harus lebih besar dari 4,5 juga. Jadi ini Q kecil harus lebih besar dari 45, dan F juga harus lebih besar dari 4,5. Maka baru kita bisa cocok menghitung ini. Nah, di sini panjang loncatan hidrolik sama dengan N dikalikan D2. D2 ini adalah kedalaman aliran air setelah loncatan hidrolik. N-nya diperkirakan antara 4,25 sampai 5. Tipe 3 ini bisa dipakai juga untuk kondisi di mana alirannya berkecepatan tinggi, tetapi debitnya tidak terlalu besar atau lebih kecil dari yang tipe 2. Tapi cepat alirannya, kecepatnya tinggi. Nah, syaratnya bisa dipakai ini ya, Q sama dengan 18,5 meter kubik per detik per meter. Q kecilnya adalah Q dibagi B ya, jangan lupa ya, Q dibagi BE. U1 lebih kecil dari 18, tapi F-nya lebih besar dari 4,5. Panjang kolam olaknya adalah N dikalikan D2, di mana N adalah koefisien antara 2,75 sampai 3. D2 ini adalah kedalaman setelah terjadi loncatan hidrolik. Tipe 4, tipologinya agak berbeda. Prinsipnya juga Q-nya lebih kecil, jadi ini untuk debit yang lebih kecil ya, Q-nya lebih kecil dari 18,5 meter kubik per detik per meter. Nah, ini artinya Q sama dengan, jangan lupa ya, sama dengan Q dibagi B, gitu ya. Sedangkan U-nya lebih kecil dari 18, dan F-nya berada antara 2,5 sampai 4,5. Nah, kalau yang ini, kalau kita tidak memakai grafik, maka LC, panjang loncatan sama dengan N dikalikan D2, di mana diperkirakan N sama dengan 2,75 sampai 3. D2 adalah tebal aliran atau kedalaman aliran setelah terjadi loncatan hidrolik. Nah, kalau di dalam merencanakan kolam olah tadi, yang tipe 2, 3, dan 4, ya otomatis juga harus merencanakan bevel block dan chute block ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai acuan. Standarnya ya, ini sekali lagi menggunakan angka F1, sedangkan dimensinya nanti ditentukan. Untuk bevel pier, ketinggian H3, itu misalnya kita rencanakan dulu ketinggiannya berapa, kita masukkan ke sini, dibagi D1, kita lihat F1-nya jadi berapa. Jadi misalnya kita punya F1 sama dengan 6 ya, kemudian kita ingin mendesain bevel pier-nya. Nah, 6 ini kita masukkan ke grafik, agak tarik lurus, tarik ke samping, ketemu kira-kira H3 per D1-nya sama dengan 1,5. Ya, di sini ya. Jadi ini 6, ditarik ke samping, ketemunya sekitar 1,5 atau 1,6. Maka 1,6 ini adalah perbandingan H3 terhadap D1. Apa H3 ini? H3 ini adalah tinggi dari bevelnya. D1 adalah ketebalan aliran yang masuk ke kolam olah. Jadi misalnya kalau kita tahu ini 1,6, sedangkan D1-nya katakanlah tebalnya sekitar 0,5 meter, ya otomatis kita bisa menghitung H3-nya. Ya, bisa diketahui H3-nya tingginya ini berapa. 1,6 sama dengan H3 dibagi 0,2. Berarti ya tinggal dicari H3-nya berapa. Nah, demikian pula untuk mencari end seal. End seal ini ya ketinggiannya adalah memakai H4. Maka kita memasukkan F1-nya, kemudian kita tarik ke samping, ketemu perbandingan H4 terhadap D1-nya. Misalnya di sini 6, kita tarik ke samping, ketemunya ternyata 1,25 di sini. Maka 1,25, ya, 6 ya, dimasukkan sini 6, ditarik ke samping, sama dengan 1,25 misalnya di sini, 1,25 sama dengan H4 per D1. Nah, kalau D1-nya kita ketahui, misalnya 0,2, kita bisa mencari H4. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, pada prinsipnya,
Seluruh proses perencanaannya bisa kita ringkas seperti ini untuk kolam olah terbuka. Pertama, hitung F dulu, D1 dan U1. Kemudian memakai persamaan loncatan hidrolik, kita cari D2. Ya. Setelah itu kita memilih, kalau kita mau menggunakan kolam olah terbuka, kita cek. Bila F1 lebih kecil dari 2,5, langsung pakai peredam energi tipe 1. Bila F antara 2,5 sampai 4,5, gunakan tipe 4. Tetapi jika F lebih besar dari 4,5, kita cek. Cek dulu. Kalau Q kecil lebih dari 45 meter kubik per detik per meter, maka kita gunakan peredam energi tipe 2. Kalau Q berada antara 18,5 dan 45 meter kubik per detik per meter, maka kita gunakan tipe 2 atau tipe 3, silahkan dipilih mana yang paling efisien. Tetapi kalau kita ketahui Q lebih kecil dari 18,5 meter kubik per detik per meter, sementara F masih lebih besar dari 4,5, maka kita langsung gunakan tipe 3. Nah, setelah itu kita hitung panjang keseluruhan kolam olah memakai rumus tadi ya, sesuai dengan tipenya. Tipe 1 ada rumusnya, panjang kolam olahnya. Tipe 2 juga ada rumusnya. Tipe 3 juga ada rumusnya, panjang kolam olahnya. Tipe 4 juga ada rumus untuk perhitungan panjang kolam olahnya. Dan kita akhirnya dapat memperoleh berapa besar atau berapa panjang kolam olahnya. Kalau kita memakai kolom olah tipe 2, tipe 3, atau tipe 4, jangan lupa kalau ada bevel blocks dan jute blocks, maka didesain dengan menggunakan formula ini atau menggunakan grafik ini. Jadi penempatan bevel block atau penempatan jute block ya tentu saja diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat membantu untuk meredam energi. Nah, ini contohnya untuk kolom olah tipe 3 seperti apa ya modelnya. Bisa kita perhatikan seperti apa susunannya. Uh, maka selanjutnya ya kita bisa melangkah ke perencanaan berikutnya, yaitu untuk riprap. Nah, riprap ini biasanya merupakan tambahan di sisi hilir dari kolam olah, bisa dibuat rata, bisa dibuat miring. Tapi fungsinya ya tadi ya, untuk bisa mengurangi lah energi yang telah mengalir. Rekan-rekan sekalian, sampai di sini mungkin adalah teori dari perencanaan satu bangunan utama. Di perkuliahan berikutnya, saya akan memberikan percontohan bagaimana menghitung kolam olah tadi, mulai menghitung dari mercu sampai dengan saluran peluncur sampai kolam olah. Contoh soalnya di pertemuan yang akan datang. Tapi teorinya, rekan-rekan pahami dulu, silahkan dibaca. Jadi ini adalah pengulangan kedua dari penguliahan yang lampau. Ini pengulangan yang kedua dari perkuliahan yang sudah diberikan sebelumnya untuk memberikan pemahaman secara teori bagaimana kita bisa merencanakan sebuah bangunan utama berupa bendung. Nah, untuk pintu intake kita akan bahas tersendiri nanti suatu saat ya. Tetapi saya akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi kita bisa perhatikan bersama-sama ini di layar ada sebuah sistem irigasi dengan memakai peta topografi semacam ini. Lokasi intake-nya kira-kira di sini nanti. Lokasi bendungnya ya. Kemudian ingin mengaliri kawasan yang di bawah ini. Jadi jangan lupa prinsip dari bendung sebagai bangunan utama irigasi itu adalah mengalirkan air dengan meninggikan air tadi supaya dia bisa sampai ke ladang atau sawah yang direncanakan. Maka pertanyaannya sekarang, coba tentukan atau berapa elevasi mercu dari bendung yang harus direncanakan. Nah, dalam kasus ini kita punya dua data. Ada dua cara kita menentukan elevasi dari mercu bendung. Mercu bendung ditentukan berdasarkan pertama, elevasi sawah tertinggi yang ingin dijangkau, atau elevasi sawah terjauh yang ingin ditinjau. Ya, saya ulang ya. Jadi, tahap pertama setelah kita menentukan lokasi bendung,
pada sungai, maka kita harus pertama-tama tahu berapa tinggi mercubendung yang ingin dibangun. Nah, penentuan tinggi mercubendung ini berdasarkan dua kriteria. Mana yang duluan? Elevasi sawah tertinggi atau elevasi sawah yang terjauh. Kalau kita memakai elevasi sawah tertinggi, maka kita harus tahu datanya berapa. Dalam hal ini, datanya adalah plus 27,59. Sedangkan elevasi sawah yang terjauh adalah plus 23,56. Maka cara menghitungnya sebagai berikut. Untuk elevasi sawah tertinggi, kita hitung dulu mundur. Tinggi air di sawah berapa? 10 cm, 0,1 meter. Kemudian kita cek kehilangan air atau kehilangan tinggi air dalam proses pengaliran. Dari saluran tersier ke sawah, misalnya kita anggap 5 cm, 0,05. Kemudian pada bangunan bagi, kita hitung ada 3 bangunan bagi, kita anggap masing-masing bangunan bagi kehilangannya adalah 5 cm. 3 kali 0,05 sama dengan 0,15. Kemudian, dari saluran sekunder ke saluran tersier juga terjadi kehilangan. Kita anggap sebesar 5 cm atau 0,05. Dari saluran primer ke saluran sekunder juga kehilangannya 0,05 atau 5 cm. Kemudian dari intake ke saluran primer, kehilangannya juga 5 cm atau 0,05. Kemudian dalam perjalanan juga terdapat 2 bangunan ukur. Maka untuk setiap bangunan ukur kita anggap kehilangannya 0,05. 0,05 kali 2, 0,1 atau 10 cm. 0,1 meter atau 10 cm. Kemudian pada bangunan utama, kita tahu ada saluran irigasi yang memiliki kantong lumpur. Kehilangan energinya kita anggap sebagai 0,2 atau 20 cm. Kemudian di sini ada kehilangan akibat eksploitasi. Karena buka tutup pintu misalnya, kita anggap 10 cm, 0,1. Kehilangan tinggi air di intake karena proses pengambilan dari sungai ke intake, kita anggap 20 cm, 0,2. Kehilangan air terakhir adalah akibat kemiringan saluran atau topografi saluran. Karena ini kebetulan sawahnya tertinggi, ya kita hitung dari peta. Jadi ini ditentukan dari peta topografi ya, diketahui 0,38. Maka jumlah dari semuanya ini adalah 1,43 meter. Otomatis elevasi bendung minimal adalah 1,43 ditambah 27,59. Ini kita jumlahkan semua kehilangannya setara 1,43. 1,43 ditambah 27,59 sama dengan plus 29,02. Ini adalah elevasi mercu bendung minimal agar bisa menjangkau sawah yang tertinggi. Sekarang bagaimana dengan alternatif yang kedua? Kita memakai sawah yang terjauh. Kita sudah tahu elevasi dari sawah terjauh adalah 23,56. Maka kalau sudah tahu elevasi 23,56, tinggal kita lakukan proses yang sama. Pertama, tinggi muka air di sawah kita anggap 10 cm, jadi 0,1. Kemudian kehilangan yang terjadi dari saluran tersier ke sawah 0,05 atau sekitar 5 cm. Dan kemudian karena letaknya agak jauh, maka bangunan baginya ada 4. Berbeda dengan sawah yang tertinggi tadi ya, bangunan baginya cuma 3. Dalam kasus kita ini bangunan baginya ada 4 gitu. 4 dikalikan 0,05 hasilnya adalah 0,2 atau sekitar 2 meter atau sekitar 20 cm. Kemudian kehilangan dari saluran sekunder ke saluran tersier 5 cm sama dengan 0,05 meter. Dari saluran primer ke saluran sekunder juga 5 cm, kita anggap 0,05 meter. Dari intake ke saluran primer kita anggap juga 5 cm, jadi 0,05. Pada bangunan ukur, kita anggap ada 2 bangunan ukur dari perencanaan ya, melihat jalur salurannya. Jika ada 2 bangunan ukur ya 0,05 juga masing-masing bangunannya, maka 0,05 dikalikan 2 sama dengan 0,1 meter.
Kemudian pemisahan saluran dari kantong lumpur, karena pada intake tadi saluran primernya juga ada kantong lumpurnya, ini juga menimbulkan kehilangan energi, kita anggap 20 cm, sama dengan 0,2 meter. Kehilangan akibat eksploitasi sama 10 cm, kehilangan akibat aliran air di intake sekitar 20 cm, dan kemudian terakhir, berdasarkan survei topografi, karena letak sawahnya paling jauh, ya jauh banget, mungkin kemiringan topografinya adalah selisihnya 0,68 meter. Maka ini semua dijumlah lagi, kita ketemukan 1,78, kita tambahkan dengan lokasi atau elevasi dari sawah terjauh sebesar 23,56, 2,356 ditambah 1,78 jadinya 25,32. Nah, di sini kita akhirnya memiliki elevasi mercu bendung minimal untuk bisa melayani sawah yang terjauh. Jadi sekarang kita punya dua alternatif elevasi mercu bendung. Nah, mana yang dipilih? Ya tergantung rencana. Jadi kalau kita memilih bahwa elevasi air minimal yang harus disediakan dari bendung tadi adalah untuk mencapai elevasi sawah yang tertinggi, maka kita ambil alternatif yang pertama ini, 29,02. Kalau yang diinginkan adalah elevasi sawah yang terjauh minimal 25,32. Tapi dalam kasus ini kita pengen elevasi sawah yang paling jauh, paling tinggi, maaf. Maka ya tentu otomatis harus minimal 29,02. Artinya tinggi mercu bendung yang direncanakan harus sesuai dengan elevasi air minimal yang disediakan. Jadi kalau kita tahu dari survei topografi bahwa kemudian tinggi bendung adalah 3,52, maaf, adalah mercu bendung adalah 29,02 dan elevasi dari dasar sungai adalah 25,5, maka di sini kita tarik garis dulu. Elevasinya yang kita inginkan dari tinggi mercu adalah 29,02, sedangkan dasar sungainya kita tahu 25,5, maka otomatis 29,02 dikurangi 25,50, maka P atau tinggi bendungnya adalah elevasi ini dikurangi elevasi dasar sungai menghasilkan P sama dengan 3,52. Ya, jadi setelah kita menetapkan elevasi mercu yang kita inginkan, dalam kasus ini kita ingin mercu tadi memiliki ketinggian yang dapat melayani sawah yang paling tinggi, dalam hal ini jadinya 29,02 meter ya. Dan kemudian dari peta topografi kita tahu dasar sungainya 25,5, ya berarti tinggi mercu 29,02 dikurangi 25,5, sama dengan 3,52. Nah, bagaimana dengan selanjutnya lebar mercunya berapa ya? Ya, ada berapa pendekatan sih. Biasanya diambil lebar minimal dari dasar bendung, lebar bendung ya, mercu ini lebarnya berapa ya? Ya, diambil paling nggak 3 kali tinggi mercu. Jadi kalau tingginya ini adalah 3,52, maka lebar dari mercu ini, lebar dasar dari mercu ini ya sekitar 3 dikalikan 3,52, sama dengan 10,56 meter, bisa dibulatkan jadi 11 meter. Jadi L ini sama dengan kurang lebih 3 dikalikan P, tinggi mercu. Baik, ini adalah contoh soal yang pertama. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Sebuah sistem ya seperti ini, ada sebuah sistem irigasi punya dua kondisi, elevasinya berbeda untuk sawah terjauh dan sawah tertinggi, kemudian kehilangan air di saluran akibat perbedaan elevasi juga berbeda, 0,63 sama 0,6. Jumlah bangunan bagi dan bangunan ukurnya berbeda, ada yang 8, ada yang 4, ini tergantung kontur topografi. Jumlah bangunan ukurnya sama, ada yang 3, ada juga yang 2. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan kira-kira berapa tinggi mercunya. Kalau kita tahu dasar sungainya sama dengan 60,5 meter, maka berapa sih tinggi bendung yang diperlukan? Kita coba ya, pakai elevasi sawah yang terjauh dulu. Nah, sawah yang terjauh ini tadi asumsinya sama, tinggi muka air di sawah 10 cm,
kehilangan di tersier ke sawah 5 cm, kemudian ada 8 bangunan bagi ya, 8 kali 5 cm sama dengan 40 cm, 0,4 meter, kehilangan di saluran sekunder ke tersier 5 cm, kehilangan air dari saluran primer ke sekunder juga 5 cm, dari intake ke saluran primer juga 5 cm, kemudian ada 3 bangunan dikalikan 0,05 kali 5 cm sama dengan 15 cm. Karena tidak ada kantong lumpur, maka dianggap 0. Kehilangan air akibat eksploitasi dianggap 10 cm sama dengan 0,1 meter. Kehilangan air di intake dianggap 20 cm sama dengan 0,2 meter. Karena kita tahu karena kemiringan saluran topografi, maka lossesnya sama dengan 0,63. Masuk ke sini 0,63, dijumlah semuanya jadi 1,78. 1,78 ditambahkan ke 61,3, jatuhnya 63,08. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah memakai sawah yang paling jauh. Sawah yang paling jauh ini elevasinya 62,75, tadi sudah disebutkan di soal. Kita juga lakukan perhitungan yang sama. Di sini mulai dari tinggi air di sawah 10 cm, kita cek ya bangunan baginya ada 4, tidak 8 ya 4, jadi ya 4 kali 0 kali 5 cm ya sama dengan 0,2 meter. Kemudian juga kehilangan di saluran sekunder 5 cm, kehilangan dari saluran primer ke sekunder 5 cm, kehilangan dari intake ke saluran primer juga 5 cm. Dari soal kita tahu ada dua bangunan ukur, kehilangannya masing-masing 5 cm, maka ini 0,05 dikalikan 2 sama dengan 10 cm, 0,1 meter. Tidak ada kantong lumpur, jadi ini 0. Kehilangan akibat eksploitasi 0,1, kehilangan air di intake 0,2 meter, kemiringan saluran batu topografi adalah 0,6. Maka di jumlah semuanya dia menjadi 1,5. Diperoleh elevasi 62,75 ditambah 1,5 sama dengan 64,25. Jadi kita punya dua pilihan elevasi. Pertama 63,08 dan 64,25. Mana yang dipilih? Ya pilih yang paling tinggi supaya nanti airnya bisa dibagi sampai jauh kan. Jangan dipilih yang paling rendah, nanti airnya nggak nyampe untuk sawah yang paling jauh. Ambillah yang paling tinggi, 64,25. Nah, karena elevasi dasar sungai sudah diketahui 60,5, sedangkan elevasi mercu 64,25, ya tinggal dikurangi kan. 64,25 dikurangi 60,50, ketemu tinggi mercunya berapa? 4,25 meter. Lebar mercunya berapa? Ya tinggal dikalikan. L sama dengan 3 kali 4,25 sama dengan 12,75 dibulatkan jadi 13 meter. Dengan demikian kita sudah bisa memperoleh berapa besar, berapa tinggi atau dimensi dari sebuah mercu bendung berdasarkan kebutuhan dari sawah terjauh atau tertinggi, dan kita juga sudah bisa mengira-ngira berapa nanti lebar dasar dari mercu tadi.